Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muksin Sidik dari kelas 18 TIB. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan di pertemuan 1 sampai pertemuan 7 dari mata kuliah Rekayasa Aplikasi Mobile. Langsung saja kita mulai. Pertemuan pertama sampai ketiga mata kuliah rekayasa aplikasi mobile yang diampu oleh Bapak Sopi ini membahas tentang satu semester ke depan akan menghasilkan proyek aplikasi mobile berdasarkan ide dari masing-masing mahasiswa dan sudah ditentukan untuk aplikasi yang akan dibuat ke depannya. Dalam kali ini menggunakan Flutter ya, Flutter sendiri menggunakan bahasa Dart, dan Flutter sendiri adalah framework yang dibuat oleh Google. Langsung saja kita lihat projectnya. Kita menggunakan Visual Studio Code ya untuk codingannya. Dan untuk emulatornya kita untuk emulatornya dari Android Studio. Berikut emulatornya. Untuk mendapatkan emulator kita menginstal dulu Android Studio, lalu kita install emulatornya. Langsung saja kita jelaskan. Di sini kita membuat folder halaman di dalam folder lib ini ya, lib ini ya. Kita buat home, body, dan home. Di dalam home di sini terdapat app bar yang berisi titel Vcom, yaitu di atas ini, Vcom ini, dan body yaitu home body. Home body ini keseluruhan ini. Jadi di sini home di sini adalah tampilan satu layar penuh ini yang ada di emulator berikut. Dan isi dari home ini untuk di bawahnya app bar ini berada di home body. Nah, di sini kita bisa lihat ya, mulai dari atas kita import dulu package material Dart dan package dari carousel slider. Nah, sebelum mengimport ini kita menginstal dulu carousel slidernya, lalu ini pubspec YAML di sini. Nah, kita tuliskan ini carousel underscore slider 4.4.0.0. Setelah kita tuliskan ini, kita save, otomatis nanti akan menginstal package dari carousel slider ini. Langsung kita kembali ke home body. Setelah kita mengimport, ini terdapat list gambar yang akan kita tampilkan di slider.
seperti gambar ini ya di samping. Di sini sudah gambar sudah disediakan oleh Bapak Shopee. Dan ini untuk codingan dari slidernya, ini dari final ini sampai ke ini, sampai sudah saya tandai, saya komen. Jadi ini sudah disediakan di dokumen di itu pubdev, di websitenya pubdev. Kita bisa tinggal kopas ya ini codingannya, terus kita inputkan gambarnya dan alhasil seperti di samping. Lalu di bawah ini ada menu ya, widget menu. Terdapat 9 menu dengan baris 3x3. 3x3 di sini. Ini bisa kita atur, kita bagi menjadi 3 ini, cross axis count ini 3. Dan untuk gambar icon ya, icon ini kita ambil dari ini, asset icon, terus icon berita PNG ini dari ini, folder asset. Di sini sudah disediakan juga oleh Bapak Shopee ini untuk iconnya, tinggal kita menginputkannya ke sini. Sebelum kita inputkan ke sini, kita harus pastikan dulu di pubspec YAML ini untuk aset ini sudah tidak terkomen ya, karena sebelumnya ini dikomen dulu. Kita hapus komennya, kita masukkan ini aset ini dan aset icon, aset garis miring icon. Nah ini, jadi kita nggak perlu input satu-satu di sini gambarnya, kita langsung tunjukkan foldernya saja. Langsung kembali ke home body. Nah itu ya tampilan dari satu menu ini ya. Dan ini sampai pertemuan kelima kalau nggak salah ini. Dan pertemuan untuk pembahasan selanjutnya yaitu web service. Kita coba langsung ke folder web service. Kita close dulu, ini sudah ini adalah tampilan dari web service. Web service sendiri ini dibuat dengan framework Express.js. Express.js sendiri itu dari Node.js ya. Node.js belum kita menginstal Express.js, kita install dulu Node.js. Setelah menginstal Node.js, kita install Express.js.
seperti tutorial yang sudah disediakan oleh Bapak Shopping. Dan berikut adalah hasilnya. Di sini ada yang models. Models ini adalah untuk database untuk membuat database web service. Ini coba kita cek. Nah, ini adalah web service. Kita menggunakan MySQL ya untuk database-nya. Nah, ini adalah struktur yang sudah kita buat menggunakan model ini. Kita jalankan otomatis membuat database dengan dengan tabel berita. Setelah itu ini di berita kita bisa mengujinya, yaitu terdapat router, get, post, put, delete. Kita mencobanya menggunakan Postman ya. Kita install dulu Postman. Setelah kita install, kita bisa mencobanya apakah koneksi dan model ini sudah berhasil. Di sini kita lihat yang get dulu ya. Kita masukkan localhost dari web service, yaitu 3000 ya localhostnya. Kayak sebelum ini. Nah, ini saya jelaskan yang di koneksi ya. Di sini sebelum membuat sebelum mengecek ya, sebelum mengeceknya kita buat koneksi dulu. Ini adalah koneksi, yaitu di sini kita isi web service untuk database-nya, dan username-nya kita isi root, dan password-nya kita kosongi. Hostnya kita isi localhost, dan dialeknya kita menggunakan MySQL ya. Oke, langsung saja kita coba menggunakan Postman. Kita itu menampilkan apakah ini terkoneksi dengan benar, berhasil tampil atau tidak. Sebentar, coba kita cek sampai. Oh, maaf, ini belum di npm start dulu ya sebelumnya. Kita masuk ke terminal. Nah, npm start untuk menjalankannya. Oke, sudah jalan ya. Langsung menuju Postman. Kita cek, kita klik send. Oh, ternyata berhasil ya, berhasil tampil. Coba lanjut kita ke post. Post ini adalah mengirim sebuah value ya untuk database-nya. Di sini kita coba sesuai dengan
sesuai dengan ini ya. Ini kan ada judul, konten. Kalau create ad dan update ad ini otomatis terisi. Untuk ID juga otomatis terisi. Kita isi judul dan kontennya menggunakan Postman. Kita contoh isi judul berita Vkom dan kontennya UTS ya. Kita klik send. Berhasil ya, ini berhasil tambah berita Vkom dan UTS. Kita cek di PHP MyAdmin, kita SQL nya ini ya, sudah muncul judul berita Vkom dan kontennya UTS dengan ID 3, create ad dan update ad otomatis terisi. Kembali ke Postman, kita coba yang put di sini adalah untuk mengganti isi dari tabel berita. Kita pertama kita inputkan ID-nya dulu yang akan kita ubah. Dan di sini tadi coba kita ubah yang ID 3 ya. ID 3 kita ubah kontennya kita ubah rekayasa aplikasi mobile. Coba klik send. Berhasil ubah. Coba kita cek apakah bisa berubah. Kita refresh. Oh ya, berubah ya dengan ID 3. Judul masih sama karena tidak kita ubah. Kontennya rekayasa aplikasi mobile. Kita kembali Postman, kita mencoba mendelete-nya. Kalau untuk mendelete kita cukup memasukkan ID ya. Kita pilih ID 3, kita coba hapus. Berhasil hapus ya. Kita cek. Ya, sudah terhapus dari ID 3 tadi. Dan sekian presentasi dari saya atas nama Muhammad Muhsin Siddiq. Sampai di terakhir ini di Postman ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.